Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Dengan tujuan pembelajaran, dengan kegiatan mengamati lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa, siswa dapat menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. Dengan kegiatan mengemukakan pendapat mengenai tokoh dalam cerita, siswa dapat memahami tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Dengan kegiatan mempraktikkan menggambar sketsa gambar 3 dimensi, siswa dapat membuat sketsa atau rancangan gambar dari bentuk karya 3 dimensi. Keragaman masyarakat Indonesia dapat pula terlihat dari pakaian daerahnya. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik inilah yang mampu memperkaya budaya nasional sehingga dapat menarik perhatian wisatawan asing maupun domestik. Hal tersebut menjadi salah satu manfaat keragaman karakteristik individu. Selain di masyarakat, keragaman karakteristik individu tentunya juga dapat terlihat di lingkungan tempat tinggal. Manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal antara lain dapat saling membantu, hidup rukun antar tetangga, dan mempererat tali persaudaraan. Dalam sebuah cerita fiksi, terdapat tokoh utama yang berperan sebagai tokoh protagonis atau tokoh antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik atau lemah lembut, sedangkan tokoh antagonis bisa memiliki watak yang sama atau berbeda dengan tokoh protagonis. Watak tokoh dapat diidentifikasikan setelah membaca cerita sampai akhir. Perbanyaklah membaca cerita fiksi untuk dapat lebih memahami tentang tokoh dalam cerita fiksi. Karya 3 dimensi merupakan karya dari benda-benda yang memiliki ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi dilakukan di atas sebuah kertas gambar. Salah satu contoh benda 3 dimensi adalah kendi. Langkah-langkah dalam menggambar 3 dimensi berupa kendi adalah sebagai berikut. Menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, membuat sketsa gambar, dan memperjelas gambar sketsa. Kemudian menyelesaikan gambar. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar antara lain media kering. Cara penggunaannya adalah dengan menggoreskan langsung pada permukaan area gambar. Pensil dalam merancang sebuah gambar bentuk dapat digunakan pensil hard seperti pensil HB. Selain itu, terdapat pensil lunak seperti pensil jenis B yang sifatnya lunak serta hasilnya lebih pekat sehingga cocok untuk teknik blok, arsir, atau dusel. Krayon sifatnya yang padat dan lunak sangat cocok untuk membuat gambar blok dan gradasi. Kemudian spidol memiliki warna yang sangat beragam dan cocok untuk menggambar dengan teknik arsir atau blok. Konte yaitu pensil yang bertekstur lunak berwarna hitam pekat. Konte sering digunakan untuk menggambar gradasi atau benda-benda bertekstur halus. Drawing pen sering digunakan untuk menggambar dengan teknik arsir dan blok. Kemudian media basah. Bahan warna untuk media basah biasanya tersimpan dalam tube, botol, atau kaleng. Peralatan media basah antara lain cat minyak, yang biasanya digunakan pada bidang gambar berupa kain. Kemudian ekolin yang terbuat dari bahan cair yang bentuk warna yang sangat cocok digunakan untuk teknik blok, arsir, atau gradasi warna. Tugas: ayo mengamati di halaman 161. Ayo berdiskusi di halaman 161 dan 162. Ayo membaca di halaman 165 dan 166. Dan ayo mencoba di halaman 168. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya.
Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.